Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi di channel Arsi Matra. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam satu rumah yang ini sebetulnya sudah pernah kita buat kontennya beberapa waktu yang lalu. Cuman pada saat itu proses pembangunannya belum selesai 100%. Nah, sekarang rumahnya sudah jadi dan sudah ditinggali, dan saya sudah minta izin kepada ownernya untuk kita review dan alhamdulillah diizinkan. Ayo kita mulai lihat rumah ini. Sebelum melanjut ke videonya, desain ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, lengkap dengan gambar kerja dan RAB-nya. Langsung saja save nomor WhatsApp kami dan pilih desain favorit Anda di katalog WhatsApp kami. Info lebih lanjut bisa Anda baca di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama-tama ada hal yang menarik nih dari depan ini. Jadi untuk pagar ini menggunakan sistem sliding ya, atau ini jadi dia bisa muter ke sana, ini relnya itu masuk ke sana ini, nih gitu. Nah ini tips yang bagus sekali bagi Anda yang rumahnya itu mungkin mepet dengan jalan atau tidak banyak space yang ada di dalam carport bagian dalam Anda. Jadi untuk menggeser pintu pagar ini dan tersimpan ke dalam sana itu salah satu tips yang bagus sekali. Berikutnya adalah untuk penggunaan kanopi di atas ini. Nah, kanopi di atas ini saya belum tahu apakah dia menggunakan bahan kaca atau solar flat, tapi sepertinya solar flat ini dengan rangka holo besi yang dicat dengan warna bermotif kayu. Nah, warna ini senada dengan yang ada di bagian kisi-kisi yang ada di bagian atas. Memang penggunaan besi ini bisa dibilang cukup efisien baik secara fungsi dan terutama juga dari harganya, karena bisa juga kita menggunakan bahan aluminium tapi harganya cukup mahal. Oke, yuk kita mulai masuk ke dalam. Nah, meskipun ini sempit ya, ini nggak begitu sempit, tapi kita punya satu area penghijauan lumayan bagus supaya tidak terlalu sumpek ya rumah ini ya. Dan juga perlu dipertimbangkan ukuran kendaraan Anda, apakah cukup ketika harus masuk di carport ini, karena untuk ukuran yang mobil-mobil seperti ini itu sekitar 4,8 ya. Innova itu 4,8, 4,9. Kemudian harus ada space depan dan belakang kira-kira biasanya 5 meter sampai 5,5 meter. Nah, di bagian di sini pun juga ada grass blocknya. Jadi lagi-lagi kita bisa melihat satu penghijauan, tidak hanya sekedar rapat beton. Oke, lanjut kita masuk ke bagian ini. Penggunaan material berbahan aluminium yang berwarna hitam. Kebetulan ini berwarna hitam. Kalau warna hitam itu memang harus special order ya. Jadi biasanya warna yang umum itu adalah warna silver atau warna coklat, tapi kalau hitam itu harus special order sebenarnya. Kemudian untuk pintu ruang tamunya masih menggunakan kayu solid bagus di sini, dan juga tentunya kalau bagian luar harusnya kaca Ray-Ban. Oke, ayo masuk yuk. Nah, inilah ruang tamunya. Meskipun nggak begitu besar, tapi sangat cukup sekali ya. Ada 2 seater plus 1 di sana, jadi cukup untuk menerima sekitar 3 orang di sini. Dan istimewanya lagi di sini penataan interiornya itu sudah masuk. Dan ada ornamen seperti ini. Nah, inilah ornamen-ornamen untuk point of interest. Jadi
pada saat tamu masuk dari pintu itu langsung disuguhkan dengan hiasan-hiasan yang menjadi daya tarik utama dari tamu. Jangan lupa juga untuk menempatkan seperti ini, lampu gantung seperti ini supaya ruangan ini itu makin bagus. Ini juga di bagian ini ya, penataan pemilihan korden, karena salah satunya adalah kalau rumah tinggal sih sebetulnya lebih enak kalau kita menggunakan korden daripada kita menggunakan blind ya. Jadi kalau korden itu kita privasinya bisa terjaga sekali, dia kalau pas ditutup rapat orang luar tidak bisa melihat, dan juga cahaya pun juga tidak bisa masuk ke dalam karena ini sistemnya blackout. Nah ini biasanya blackout ini. Rel pun juga menggunakan rel yang terekspos dengan sistem cincin seperti itu, jadi cukup menarik secara visual. Ayo kita sekarang masuk ke dalam. Nah dulu pun juga nanti bisa dilihat yang dulu, kalau didesain bagian ini itu turun, jadi rata dengan lantai. Tapi karena di bagian bawah waktu itu terkendala ada jaringan pipa sehingga harus dinaikkan. Dan seperti inilah hasilnya yang ternyata menurut saya malah lebih bagus seperti ini daripada diturunkan. Tapi kembali lagi itu selera masing-masing. Kemudian penggunaan material batu putih juga bisa memberikan kontras warna dari hitam, putih, dan di sini pun juga warna coklat. Jadi ketiga komposisi warna dan material ini bisa sangat menyatu sekali karena ini menggunakan unsur-unsur alam, batu alam. Ini pun juga batu alam, dan ini pun juga motifnya motif kayu meskipun ini menggunakan WPC. Jadi bukan pakai kayu yang asli karena resikonya tentunya akan mudah rusak kalau menggunakan kayu yang asli. Ya. Jadi bisa kita lihat ke atas. Nah bagian atas itu diberikan penutup, meskipun kalau secara desain itu pun juga bebas aplikasinya, jadi bisa dibiarkan terbuka. Jadi dari atas itu udara, cahaya, dan air hujan itu bisa turun ke bawah masuk, tapi oleh owner diaplikasikan dengan menggunakan penutup. Jadi memang sedikit agak gerah di sini, tapi meskipun demikian dari depan dan dari samping nanti kita akan lihat di bagian belakang itu jendelanya sangat besar sekali. Tapi kebersihannya kalau air hujan tidak masuk, kita bisa menjaga kebersihan dengan baik. Seperti ini tadi agak nengok-nengok ke atas itu sakit, tengeng lehernya. Semalam nonton bola final. Semalam pada nonton bola final nggak? Oke, kita lanjut ya. Masuk. Setelah melalui ruang transisi, kemudian kita masuk. Nah, di sini kita punya satu ruang keluarga. Dan di sini rencananya ada ruang TV yang bisa kita tata dengan backdrop, dan bagusnya lagi kalau kita pas duduk di sini, di bagian belakang di sana itu bisa kita tata dengan taman. Jadi dari sini tuh kelihatan taman yang tinggi, yang bagus sekali. Oke, lanjut masuk ke dalam. Nah, ini kamar mandinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di kamar mandinya dengan penggunaan material yang berwarna cerah ini akan memberikan kesan yang bersih dan terang, dan tentunya juga menjadi kesan yang luas. Jadi prioritaskan untuk memilih warna-warna yang terang seperti ini. Oke, lanjut ya. Belakang. Setelah dari ruang tamu, ruang keluarga, kita sekarang berada di ruang makan yang mempunyai perbedaan elevasi. Nah, jadi di ruang makan ini ditata sedikit agak turun, yang kemudian dari ruang tamu ini menghubungkan ke taman bagian belakang yang ini kalau dibuka di sini aja rasanya tuh udah
sejuk banget, angin itu masuk tadi. Yuk ke belakang yuk. Ya. Ini jadi kalau kita bisa melihat menata hal-hal seperti ini, itu rasanya itu enak gitu. Jadi tolong jangan diabaikan untuk menata tempat outdoor sekecil apapun untuk Anda manfaatkan menjadi taman-taman seperti ini, karena biayanya nggak begitu mahal. Serahkan saja kepada tukang taman, cari aja itu di Instagram, tukang taman atau apa itu, kemudian dikontrak untuk membuat taman seperti ini, karena biasanya mereka juga memberikan garansi selama sekian bulan sampai ke perawatan, sampai pohon-pohon ini hidup dan tidak mati. Nah itu juga ya, kita bisa lihat itu pompa airnya untuk sumur, berarti sumurnya ada di sini, mungkin menggunakan sumur suntik ya. Tapi beberapa pun juga sekarang ini bisa dipertimbangkan untuk menggunakan sumur submersible. Kalau tukang-tukang itu menyebutnya submersible, harusnya submersible. Gitu. Harganya nggak begitu mahal, sama dan tidak berisik. Kalau pompa yang seperti itu kadang masih bunyi, tapi kalau submersible karena pompa itu sudah berada di dalam air jadi tidak berisik. Ayo kita masuk ke dalam. Nah kemudian bagian ini, ruang makan ini, meja makan ini menyatu dengan kitchen set. Nah berapakah ukuran kitchen set yang baik? Usahakan untuk selalu punya bak cuci, kemudian area untuk meracik, dan kemudian untuk memasak. Secara alur flow-nya pun juga sudah bagus sekali. Dari kulkas kemudian diambil dan kemudian dicuci, kemudian kita racik, kita persiapkan, kemudian kita masak. Nah kebetulan di sini juga digunakan satu exhaust fan. Meskipun tidak pun juga tidak apa-apa, karena bukaan jendela yang sangat besar sekali di sana. Oke. Oke, langsung kita naik ke atas. Tapi mungkin bisa dilihat saja dari sini, karena rumah ini juga sudah dihuni orang, jadi kita pun juga harus sedikit menghargai privasinya. Monggo Mas, diambil dari sini, dari depan aja, dari depan pintu aja. Nah, ini kemudian kita sekarang mulai naik, dan ada yang menarik juga di sini. Ini kemungkinan sepertinya menggunakan flooring, vinyl flooring sepertinya ya. Jadi tidak menggunakan keramik yang bertekstur kayu, tapi sepertinya ini menggunakan vinyl flooring ini. Nah jadi dia bisa memberikan satu tekstur yang indah sekali, diinjak di kaki pun juga rasanya kasar dan bertekstur, jadi tidak licin. Cukup membantu supaya kita tidak mudah terpeleset di area ini. Dan area untuk material railingnya pun juga menggunakan material yang bergaya modern, minimalis. Setelah naik tangga, kita dapati satu ruang tidur anak. Didesain waktu itu, kita mendesain ini sebagai ruang kerja, tapi secara aplikasinya Anda bisa gunakan ruang ini sebagai apapun. Nah, setelah dari kamar tidur, kemudian ada ruang transisi yang mengarahkan kita ke area semi outdoor. Nah, jadi di sini ada balkon yang bisa kita lihat untuk ke bagian bawahnya. Nah inilah yang ruangan tadi itu, yang di bagian atas, yang kemudian tembus ke bawah yang di bagian kolam tadi itu. Bisa dilihat sini. Nah di bagian bawahnya
Ada kolam ikan bagian atasnya, kemudian diputuskan untuk ditutup supaya tujuannya air hujan tidak masuk sepertinya. Oke. Nah, ini kebetulan dinding tetangga kayaknya, tapi mungkin bisa kita hias, asalkan kita bikin dinding kita sendiri ya, kemudian bisa kita hias dengan tanaman-tanaman, jadi ikannya keluar itu. Oke, lanjut ke sini. Nah, ada 2 kamar tidur, tapi sebelum masuk kamar tidur, sekarang kita lihat dulu. Di sini kita punya 1 kamar mandi luar juga. Nah, desainnya seperti yang di bawah dengan menggunakan material yang sama dengan yang di bawah. Kemudian untuk kamarnya, ini adalah kamar tidur utama. Monggo boleh dilihat aja dari luar. Nah, ternyata benar waktu itu. Jadi penggunaan warna-warna coklat seperti ini digunakan untuk kamar tidur utama, dan juga yang di bagian ini digunakan untuk kamar tidur anak. Yang di sini kita nggak usah masuk deh. Mungkin yang di sini tadi sudah diizinkan masuk, kita masuk aja yang di sini. Ya. Nah, ini kita sekarang berada di kamar tidur anak. Materialnya sama, untuk yang lantai masih menggunakan material vinyl flooring. Jadi memang bagus sekali untuk material vinyl flooring ini. Ada teksturnya dan juga secara warna itu tidak selalu kita menggunakan warna-warna yang monoton kayak keramik begitu. Nah, ini yang salah satu yang jadi keunggulan dari suatu rumah adalah banyaknya ventilasi udara. Nah, bagian yang kamar tadi pun juga sudah punya ventilasi udara, bagian ini pun juga ventilasinya udara cukup bagus sekali. Bahkan dari pemilihan kordennya pun ini sudah cocok sekali untuk kamar anak. Ya. Ini juga ada seperti ini, pakai apa ya? Hah? Stiker. Oh, stiker. Stiker. Jadi unik ya, ini pakai cat biru biasa. Waktu kita datang itu sudah ada warna biru. Nah, ini kemudian stiker. Dan ini pun juga kayak ini kan yang glow in the dark ya. Kalau dimatikan malam-malam kayaknya ini akan nyala ini. Ya? Keren, temanya luar angkasa. Oke, bagian dalam sudah selesai. Kita sekarang coba keluar. Nah, inilah bagian luarnya. Jadi ada yang ikonik yaitu di sini ini. Inilah yang membedakan dengan bangunan-bangunan yang lain. Inilah yang melengkung. Ya, jadi kalau dibandingin dengan tetangga-tetangga itu biasanya cuma kotak-kotak lurus-lurus, tapi bagian ini nanti bisa kita lihat dari drone, ini melengkung. Dan juga bagian ini yang eksekusinya kadang bagi orang-orang yang masih belum tahu, ini memang agak membingungkan ya. Banyak yang tanya, Om itu pakai apa? Bisa pakai hulu aluminium, tapi resikonya mahal. Bisa juga kita menggunakan dengan hulu besi yang kemudian dicat. Ini bagus ini. Eksekusinya bagus, rapi, warnanya pun juga bagus. Resiko karena dia berada di luar, resiko untuk keropos atau untuk pudar warna pasti selalu ada karena dia berada di luar, tapi mungkin terjadinya resiko itu cukup lama ya, sampai kemudian harus terjadi perawatan berikutnya. Oke, itulah review kita untuk rumah yang luar biasa ini, dan saya tuh senang sekali ya ketika kita punya desain yang kemudian dieksekusi dengan baik sekali oleh owner dan kontraktornya, menghasilkan suatu karya seni dan juga karya teknis yang luar biasa indah seperti ini yang bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.